Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Cie, ya minta maaf, udah gitu ditemanin pula, nggak berani sendiri. Biasa aja dong Mas Eko, nggak usah pakai muka sedih gitu, biasa aja. Pak, lu kenapa minta maaf ngajak-ngajak Pasha sih? Kan yang salah lu, yang joget lu, yang ngenyek lu. Terus kenapa ngajak-ngajak Pasha? Kasian tuh, mukanya kasian. Sendiri aja sih minta maaf, ngapain ngajak-ngajak orang? Ya ilah kok dari kemarin mana baik lu, giliran rakyat udah ngamuk baru minta maaf klarifikasi. Takut rumahnya dijarah lagi kali. Udah dijarah sama rakyat. Kemarin kemana banjir dong sih kemarin. Rakyat mah jangan ditantangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar menggembirakan yang disampaikan banyak neti di media sosial, yaitu rancangan undang-undang perampasan aset ya, yang sudah lama tidak dibahas DPR, ternyata kini sudah disahkan. Mantap ya, tetapi bukan oleh DPR, melainkan oleh rakyat. Dan aset yang pertama dirampas adalah aset milik Sahroni ya, kemudian Eko Patrio. Sekali lagi teman-teman ya, konten ini kami sajikan bukan bermaksud untuk membenarkan maupun mendukung aksi yang tidak terpuji tersebut ya. Tetapi pernyataan-pernyataan neti yang menyebut bahwa rancangan undang-undang perampasan aset koruptor telah disahkan oleh rakyat, menurut saya itu adalah sebuah pernyataan yang mengandung ngakak gitulah ya. Sangat kocak menurut saya. Dan meskipun Eko sudah meminta maaf ya, memohon maaf didampingi oleh Pasha Ungu ya kan, nas ya, rumahnya sudah porak-poranda ya, dan kata netizen ya kan, telat. Maksudnya adalah permintaan maafmu telat. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Cie, ya minta maaf, udah gitu ditemanin pula, nggak berani sendiri. Biasa aja dong Mas Eko, nggak usah pakai muka sedih gitu, biasa aja. Gimana nih teman-teman, maafin nggak? Mas Eko udah minta maaf tuh, dimaafin nggak? Kalau saya sih bisa aja memaafkannya, tapi belum tentu kan dengan teman-teman yang lain gitu, dengan netizen yang lain, saya nggak tahu. Tanya aja sama mereka. Takutnya nanti setelah dimaafin joget lagi. Makanya Mas Eko tuh udah menjadi anggota dewan, harus hati-hati dalam bertindak gitu loh. Dengerin tuh kok ya. Kau itu kan sudah anggota dewan. Oke lah, kau itu dulu seorang pelawak ya. Walaupun pada saat ngelawak dulu, ya juga nggak lucu ya kan. Jujur aja, itu adalah penilaian subjektif saya. Mungkin bagi orang lain nggak sama gitu kan. Tapi kalau menurut saya, si Eko itu ketika ngelawak dulu juga nggak lucu. Saya suka ngelihat itu ngelaba dulu kalau nggak salah ya. Ngelawak lewat Banyolan itu kalau nggak salah itu dulu acaranya si Eko ini gitu bersama si Parto
sama si Akri. Tapi saya ngerasanya si Eko ini nggak lucu gitu loh. Jadi udah nggak usah ngelucu, nggak usah ngelawak. Apalagi kau saat ini anggota DPR ya kan. Kau ngelawak, tapi rakyat menyikapinya nggak seperti itu ya kan. Ngelihat kekayaanmu macam kayak gitu, kau ngelawak ya. Kau dianggap ngeledek jadinya. Lanjut. Pak, lu kenapa minta maaf ngajak-ngajak Pasha sih? Kan yang salah lu, yang joget lu, yang ngenyek lu. Terus kenapa ngajak-ngajak Pasha? Kasian tuh orang. Mukanya kasian. Sendiri aja sih minta maaf, ngapain ngajak-ngajak orang? Ngapain lo ngajak-ngajak orang kok? Coba jawab kok. Lo katanya ada di Jepang. Ngapain lo ngajak-ngajak orang? Mohon maaf aja ngajak-ngajak orang. Gua mulu AJG. Mungkin ini gini. Gua mulu anjing disuruh maju. Aduh, lo joget-joget ya kan, nggak ngajak-ngajak si Pasha. Yang justru artis itu Pasha, ya kan, dia vokalis grup band Ungu, ya kan, dia justru diam aja pada saat kalian itu joget-joget, ya kan. Akhirnya apa? Masyarakat justru respect kepada si Pasha, walaupun kalian berdua sama-sama anggota DPR, bahkan berasal dari partai yang sama. Sementara lu joget-joget, begitu ditegur, ya kan, diprotes lah oleh rakyat. Lu malah ngeledekin joget-joget pakai sound horeg. Sekarang lu minta maaf ngajak-ngajak temen. Kata netizen udah telat kok. Udah telat ya kan, rumah lu udah ludes. Aduh, lanjut. Ya ilah kok. Dari kemarin mana baik lu. Giliran rakyat udah ngamuk baru. Minta maaf, klarifikasi. Takut rumahnya dijarah lagi kali. Udah dijarah sama rakyat. Kemarin kemana banjir jedog baik sih kemarin. Rakyat mah jangan ditantangin. Gala minta didamping sama Bang Pasha. Ngapa itu gitu? Malu kali. Iya, Dewan mah punya malu ya. Gue lupa. Siaran badak jadi pelawak orang lucu. Masih lucuan gua. Jadi politisi orang ada etikanya dan orang ada empatinya. Bisanya cuma pamer harta doang. Nggak itu biar di alam kali. Orang mau malu kok malu. Kelupaan lagi gua. Dewan mah punya malu ya. Dan kayak temen-temen lu si Bang Parto, Bang Akri itu dia mah lucu kayak Bang Akri. Gue salut banget tuh dia jadi anuan Ustad. Bang Parto tuh gue demen banget sama dia, lawak-lawakan dia lucu semua. Gue demen banget. Lu ya ilah deh. Pelawak jadi Dewan yang ngelawak jadinya. Muka dimelas-melasin gitu. Kemarin joget-joget loh. Ngapa itu joget-joget lagi melas begitu? Dikasih jajan kali emak lo. Makanya rakyat ama jangan ditantangin. Kemarin lu nantangin banget. Sekarang giliran rakyat udah marah begitu lo. Ala gue jambak lo. Medet banget lo. Nah iya, jangan nantangin rakyat kok. Rakyat itu nggak sendiri. Rakyat Indonesia itu 200 juta lebih, 250 juta ya, itu yang pakai KTP kok, yang punya KTP. Lah yang nggak punya KTP berapa? Kalau di total dengan orang yang belum berhak memiliki KTP dan yang nggak punya KTP termasuk yang punya KTP, mungkin rakyat Indonesia ini hampir 500 miliar kok. Lah lo nantangin kata netizen barusan. Ya, ketika lu dikomentarin oleh netizen, seharusnya kan lu minta maaf, udah selesai saat itu. Ini kan joget-joget gaji naik ya kan, udah minta maaf ya atas sikap yang kurang layak, maksud kami bukan seperti itu ya, kemudian tunjangannya dibatalin, rakyat mungkin akan diem kok. Lu malah ngeledek ya kan, kalau perlu gajilah sebanyak-banyaknya, dan 3 juta itu katanya terlalu murah lah, gue 1 jam 10 juta jadi artis. Dijawab lah sekarang sama rakyat. Aduh Eko udah nggak lucu, jangan ngelawak kok. Lanjut. Eko Patrio, Nafa Urban, menjawabnya minta maaf kepada rakyat Indonesia. Kenapa? Takut ya warga Indonesia bertamu ke rumahnya ya? Takut Iron Man-nya diambil, TV-nya dijarah, kolam renangnya dipakai, iya, bathtubnya dibawa, berangkasnya dicopet.
Aduh, berangkasnya dicopet katanya. Hah? Aduh. Ya, kemarin takut mungkin ya sebelum dilakukan penjarahan di rumah ketiga orang ini. Tetapi kalian tetap harus bersyukurlah ya, karena para pendemo itu masih menyasar barang milik Anda ya. Walaupun itu sekali lagi, tidak kami benarkan ya, tidak kami dukung, itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Tapi kalian tetap harus bersyukur karena mereka hanya menyasar harta benda milik kalian ya, bukan menyasar kalian ya sebagai seorang pribadi yang bernyawa. Nah itu kalian patut bersyukurlah. Intinya beginilah, harta itu bisa dicari lagi ya, introspeksi diri ya kan, memperbaiki diri, memperbaiki lisan ya kan. Nanti nyari harta lagi, gitu aja ya. Karena ini sudah terjadi, tapi bukan berarti saya membenarkan perbuatan penjarahannya loh ya. Lanjut. Setelah mengetahui rumah Syahroni digeruduk oleh massa, Eko Patrio, anggota DPR yang seakan-akan menantang rakyat, berjoget-joget di atas penderitaan rakyat, kini minta maaf. Tapi perlu diketahui, dia ini minta maaf bukan karena merasa bersalah, tapi karena merasa takut kalau rumahnya juga didatangi massa dan dijarah oleh massa. Nah, gimana nih pendapat teman-teman? Apakah akan dilanjutkan menjarah rumah Eko Patrio? Aduh. Udah telat kok, ya kan? Udah telat kau minta maafnya ya. Lu minta maaf ketika ngelihat rumah Syahroni amburadul macam kayak gitu, baru lu minta maaf, ya kan? Udah nggak direspon sama netizen, karena apa? Mereka yang melakukan penjarahan itu nggak ngelihat apa namanya itu permohonan maaf lu, ya kan? Karena mereka sedang fokus untuk melakukan penjarahan ya. Sekali lagi saya katakan, kami tidak mendukung ya. Kami tidak mendukung atau membenarkan aksi-aksi ini ya. Itu semuanya aksinya itu nggak benar ya. Demonya menyampaikan aspirasi itu benar ya, tetapi aksi kekerasannya, anarkis, penjarahan ini nggak benar. Tetapi tetap saya harus berspeak up seperti halnya netizen yang lain, bahwa permohonan maafmu itu telat ya. Udah telat. Kemarin lu malah joget-joget pakai sound ya. Nih coba kita saksikan nih, ketika lu joget-joget pakai sound. Dulu begini. Setelah rumah Ahmad Syahroni diserbu, sekarang jadi begini. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Sekarang lo takut kan rumah lo jadi sasaran? Makanya jangan berulah, lo itu cuma wakil rakyat. Makanya jangan berulah, lu itu cuma pembantu rakyat. Memang lu kaya karena rakyat yang majikan lu itu nggak satu. Rakyat majikan lu itu dari Sabang sampai Merauke ya kan, walaupun konstituenmu mungkin berada di beberapa kabupaten saja ya, dapil ya, daerah pemilihan. Tetapi ketika lu diangkat sebagai anggota DPR, lu sudah menjadi wakil rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pantas saja kau kaya ya kan, karena majikanmu itu banyak, ratusan juta orang ya kan. Nah, tapi sadar dirilah, jangan macam kayak gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Joget-joget dulu ya kan. Nangis-nangis kemudian ya, tertawa-tertawa dulu kemudian nangis kemudian. Nah ini kan yang nggak enak ya. Lanjut. Kalau di luar negeri biasanya kalau sudah minta maaf biasanya mundur dari jabatannya. Ya, menurut Bapak dan Ibu gimana? Ya kan? Sekarang rumah kalian udah didatangin, sudah habis. Rumah Uya Kuya sudah habis. Rumah Eko sudah didatangin. Ya kan? Pertanyaannya adalah, kenapa nggak minta maaf dari awal supaya tidak sampai melebar-lebar seperti saat ini? Harusnya kalian pertanggungjawabkan setiap ucapannya. Sekarang rakyat sudah sampai ke rumah Syahroni, rumah Eko, rumah Uya Kuya. Harusnya dari awal minta maaf. Pasti rakyat juga akan memaafkan. Namanya juga manusia biasa kan? Pasti ada kekurangannya, pasti ada kehilafannya. Ya, ayo untuk pimpinan, untuk pemimpin negara kita saat ini, ayo dekati rakyat yuk.
dekati rakyat, ajak musyawarah, ajak berbicara, supaya ini bisa diselesaikan, diakhiri. Karena kehidupan tetap harus berjalan. Ayo, kita himbau kepada pimpinan kita, para pejabat kita, ayo dekati rakyat, ajak bicara, ajak ngobrol kepada mereka. Kalau bisa kalian jangan minta naik gaji ya. Kehidupan sekarang lagi gak bener. Ya, ajak ngobrol, deketin rakyat. Ya kan? Itu solusinya. Deketin rakyat, biar rakyat percaya kepada kalian lagi. Ya, semoga ini cepat berakhir ya buat teman-teman. Ya Allah, semoga cepat berakhir. Ya, mantap sekali pernyataan netizen barusan bahwa kalau di luar negeri ya kan permohonan maaf itu selalu diikuti oleh pengunduran diri. Ya, kita tunggu aja ya. Gimana ini si Eko Patrio, kemudian si Sarini ya kan. Kemudian si Nafa Urbach dan lain sebagainya yang sudah menyampaikan permohonan maaf, ya kan? Apakah akan diikuti oleh pengunduran dirinya sebagai anggota DPR? Kita simak aja perkembangannya ke depan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.